الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر أعماله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. Para hadirin, para kaum muslimin, para jamaah haji al-ikhlas, ofisat yang berbahagia, alhamdulillah, mudah-mudahan pada hari ini kita semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia-Nya, rezekinya, sehingga kita bisa melakukan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya di antara salah satu syarat sah, bahkan syarat mutlak diterimanya ibadah seseorang di sisi Allah adalah ketika seseorang beribadah dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tentunya kita berharap mudah-mudahan dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampunkan segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Abu Bakar kita ucapkan buat junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaat dan pertolongan serta keberkahan, terutama nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi syafaat pertolongan yang bisa menyelamatkan kita selain amal kita, dan juga syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada siang hari ini di masjid ini, di ruangan ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan bagi kita untuk bersama-sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, izinkan khatib pada hari ini mengajak kepada kita semuanya, marilah kita bersama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an: "Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab", kata Allah. Dan berbekallah kalian, kata Allah, karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang memiliki pikiran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ke dalam hati-hati kita
niat yang tulus, niat yang ikhlas untuk meningkatkan iman dan takwa kita, sehingga kita semakin hari semakin habis umur kita, namun semakin banyak dan semakin bertambah amal kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, pada momentum hari ini khatib ingin menyampaikan khutbah yang berkaitan tentang salat sebagai mi'rajnya orang-orang yang beriman. Hadirin kaum muslimin berbahagia, salah satu dikatakan dalam sebuah riwayat, dan bahkan ini hanya kalam hikmah, barangkali bapak-bapak saudara-saudara yang berbahagia pernah mendengar, as-salatu mi'rajul mu'min, bahwasanya salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Jika Nabi, kita ketahui bahwa Nabi itu mi'rajnya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat dari Masjid Al-Aqsa yang berada di Palestina menuju Allah Subhanahu wa taala sebagai permintaan untuk menerima suatu wahyu yang sangat penting, yang sangat utama dan pertama, yang paling akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni wahyu tentang perintah salat. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salat, kata Rasul, bahwasanya yang pertama dan utama yang akan ditanya di yaumul qiyamah, perkara yang pertama dan utama yang akan ditanyakan kepada seorang hamba di yaumul qiyamah adalah perkara salat. Maka oleh karenanya hadirin berbahagia, fa in salahat salahat sa'il amali, apabila amalan kita, amal salat kita baik, salat kita bagus, salat kita sah, salat kita diterima, maka sesungguhnya ibadah-ibadah yang lainnya pun insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ma'in fasada sa'iru amalin, apabila salat kita tidak benar, salat kita tidak diterima, salat kita tidak sah, salat kita tidak sempurna, maka sesungguhnya amalan-amalan kita yang lainnya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, asra bi'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa, dari Masjidil Haram yang berada di Makkah Al-Mukarramah ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu, sampai ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, dan kemudian dipersilahkan Allah Subhanahu wa taala, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya dan kekuasaannya dengan kasih sayangnya untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan wahyu yang utama yang adalah perintah salat. Mudah-mudahan hari berbahagia kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara orang-orang yang muqimus salat, itu orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan ibadah salat seberapa sibuk pun kita, insyaallah salat tetap jalan. Inilah orang-orang yang bertakwa. Inna ahadakum idza qama fi shalah fa innahu yunaji rabbahu, sesungguhnya kata baginda Rasulullah SAW, di antara kalian apabila mendirikan salat, melaksanakan ibadah salat, maka sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah, yunaji rabbahu, yaitu berharap kemuliaan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari ibadah salat yang kita lakukan. Maka ada beberapa tujuan dan hakikat ibadah salat, kenapa kita diperintahkan untuk melaksanakan salat. Bahkan dalam kondisi apapun, sesibuk apapun, sesulit apapun, bahkan dalam perang sekalipun, kita tetap untuk melaksanakan ibadah salat. Maka ada istilahnya salat khauf. Hadirin berbahagia, maka di dalam Islam perintah salat adalah hal yang pertama dan utama yang akan ditanyakan, yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum amalan-amalan yang lainnya diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya sebagai muslim, sebagai seorang muslim, kita harus memahami dan mengetahui bagaimana tujuan dan hakikat salat yang mesti dilakukan. Yang pertama adalah bahwa salat
merupakan sarana untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunu al-'abdu li rabbih wa huwa sajidun. Sesungguhnya seorang hamba yang dekat dengan Allah adalah seseorang yang senantiasa sujud. Sujud berarti adalah ibadah salatnya rajin. Sesungguh apapun kondisinya, maka tetap dia melaksanakan salat di dalam kehidupannya. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudara yang berbahagia, yang pertama tentu adalah sarana untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimus shalah li dzikri. Dirikanlah salat, karena salat itu adalah sarana kita, jalan kita, cara kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudara berbahagia. Sedangkan yang kedua adalah bahwasanya salat itu mampu menenangkan dan menenangkan hati kita. Ketika hati kita galau, berasa stres pikiran kita, maka hendaklah kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil air wudu, kita bentangkan sejadah, kemudian kita hendaklah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita melakukan salat minimal 2 rakaat. Insyaallah dengan salat yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan ke dalam hati kita. Amin. Yang terakhir, hari berbahagia, bahwasanya salat ini adalah merupakan tiang agama. Sesungguhnya orang-orang yang mendirikan salat, mengerjakan salat, maka mereka itu pada hakikatnya sedang mendirikan atau menegakkan agamanya. Dan ini termaktub dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW, as-salatu wal din, faman aqamaha faqad aqama din, wa man tarakaha faqad hadara din. Karena sesungguhnya kata baginda Rasulullah SAW bahwasanya salat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikan salat, rajin salatnya, tertib salatnya, maka sesungguhnya dia itu sedang menegakkan agamanya. Tetapi sebaliknya, apabila dia itu melalaikan salat, meninggalkan salat, maka sesungguhnya dia itu sedang meruntuhkan agamanya. Hadirin kaum muslimin, inilah beberapa hal pesan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an Al-Karim dan juga baginda Rasulullah SAW sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Semoga kita semakin hari semakin bertambah keimanan kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jangan sampai kita melalaikan salat kita. Sesibuk apapun kita, sebesar apapun pangkat jabatan dan sebanyak apapun pekerjaan kita, jangan lupa kita untuk menunaikan salat kita. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam pekerjaan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni